Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita muliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita. Dipandu firman Tuhan dari Mazmur 51 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jatuh ke dalam dosa adalah menyedihkan. Kita merasa bersalah kepada semua orang. Kita merasa malu, dan kita merasa tidak berguna. Tetapi dibuang karena dosa tersebut adalah hal yang paling menakutkan dan paling menyakitkan. Karena apa? Ketika kita dibuang, kita tidak punya hak apa-apa. Kita tidak punya harga apa-apa. Dan tentunya bagi seseorang budak misalnya di zaman konteks ini yang dibuang, dia akan terancam mati karena tidak ada Tuhan yang menjamin hidupnya. Demikianlah Daud di sini. Dalam keberdosaannya datang mengaku dosa-dosanya kepada Tuhan. Dengan berdoa, kalau kita lihat di ayat 3, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Kemudian, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Di ayat 9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala dosaku. Inilah tentunya yang ditakuti oleh Raja Daud. Kalau Tuhan membuang dia, maka haknya sebagai anak Allah tidak ada lagi. Haknya juga sebagai raja tidak ada lagi. Kemudian tidak ada lagi Tuhan yang menjamin hidupnya, yang memberikan tahta kepada dia. Dan yang lebih menyakitkan, kalau Tuhan mengambil roh daripadanya, maka sama saja dia tidak hidup. Saudaraku, dalam keberdosaan kita masing-masing, mari kita seperti Daud ini datang ke hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan membuang kita dari hadapan Tuhan. Karena kalau kita dibuang dari hadapan Tuhan, tidak ada hak apa-apa dalam kehidupan kita. Jangan sampai roh Tuhan diambil daripada kita. Ketika roh Tuhan diambil daripada kita, kita tidak tahu arah tujuan kehidupan kita. Ketika roh Tuhan diambil daripada kita tidak akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika roh Tuhan diambil daripada kita, maka sesungguhnya kita sudah mati walaupun masih hidup. Maka apapun dosa kita, mari datanglah bersembah sujud, mengaku dosa kepada Tuhan, dan memohon pengampunan. Maka Tuhan akan memulihkan kita. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan kematian orang jahat dan yang berdosa. Tapi Tuhan menanti-nantikan orang jahat itu bertobat dan berbalik, mengaku dosa-dosanya. Maka sekarang, sekali lagi, apapun dosamu, kembalilah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni dan memberikan hidup dan rohnya kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Banyak dosa yang kami lakukan. Kalau kami urai dengan kalimat, tidak cukup kata-kata untuk mengurainya. Kalau kami tuliskan dengan tinta, tidak cukup tinta di dunia ini untuk menuliskannya. Maka karena itu Bapa, kasih setiamu kiranya tetap bersama kami. Pulihkanlah kami, dan biarlah Roh Kudus tetap memimpin kami, agar kami tetap punya hak menjadi anak-Mu, dan juga menjadi pewaris hidup yang kekal. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.